menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax. Mungkin kisah memang begitulah tabiat klan Cikeas. Mereka tidak mau dikoreksi. Kalau ada yang mengkoreksi, akan langsung diperangi. Lemesin aja Kak Agus. Dalam politik, ya yang namanya buzzer itu semua partai politik pasti punya buzzer. Politik fitnah, bad campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Partai Demokrat menyerukan perang terhadap semua pengguna media sosial yang tidak setuju dengan pikiran-pikiran dan ulah petinggi Partai Demokrat. Mereka menyebut para pengguna media sosial yang tidak setuju dengan mereka itu sebagai buzzer. Perilaku politik itu selalu menggunakan sosialisasi, agitasi, propaganda, baik untuk pencitraan maupun untuk misalnya membunuh lawan politik. Itu hal yang biasa dalam politik. Demokrat juga pernah jadi penguasa. Kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Bagaimana cara Demokrat memerangi pengguna media sosial yang mereka tuding sebagai buzzer tersebut? Yaitu dengan mengerahkan buzzer-buzzernya sendiri. Mereka yang selalu melakukan penyerangan-penyerangan kepada pemerintah, ya, yang selalu misalnya memberikan nilai-nilai negatif kepada pemerintah, selalu memberikan kritisi tidak baik data kepada pemerintah. Jangan baca yang seperti itu, karena semua pihak itu punya buzzer. Ya begitulah, kayaknya ada ujian untuk masuk Demokrat. Kalau nggak baper, kamu nggak memenuhi syarat. Pantaslah Ferdinand Huta Hayan keluar dari Demokrat. Dia pengen belajar baper, nggak dapat. Ruang publik beberapa waktu belakangan diramaikan dengan statement Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mengeluhkan keberadaan pendengung politik alias buzzer. Menurut AHY, keberadaan buzzer di tanah air saat ini telah sukses memecah belah demokrasi dan memecah belah bangsa. Dia juga menyebut keberadaan buzzer lebih banyak negatifnya karena selalu memproduksi hoax, menerapkan politik fitnah, politik hitam, dan sering membunuh karakter seseorang. Hal ini bermula ketika istri AHY, Anissa Pohan, salah mengutip ayat Al-Quran. Banyak netizen yang berniat mengkoreksi cuitan Anissa Pohan. Ketika dikoreksi, keluarga Cikeas marah. Makanya mereka menyerang orang-orang yang mengkoreksi tersebut dengan menyatakan perang melawan buzzer. Terkait hal ini, politisi Nasdem Irma Suryani Caniago kemudian menanggapinya. Menurut dia, apa yang dikatakan AHY soal buzzer berlebihan, sebab, kata dia, penggunaan buzzer dalam dunia politik sangatlah wajar. Buzzer itu wajar dalam politik, Demokrat pasti paham, karena mereka pernah jadi partai penguasa, kata dia, dikutip dalam webinar Senin 13 September 2021. Dalam politik, ya yang namanya buzzer itu semua partai politik pasti punya buzzer. Perilaku politik itu selalu menggunakan sosialisasi, agitasi, propaganda, baik untuk pencitraan maupun untuk misalnya membunuh lawan politik. Itu hal yang biasa dalam politik. Demokrat juga pernah jadi penguasa. Lebih jauh pada kesempatan itu, Irma mencoba mengungkap rahasia Demokrat yang tak diketahui banyak orang, di mana partai yang dikomandoi AHY itu, kata dia, juga memelihara buzzer. Maka itu, dia kemudian menyindir kalau AHY juga lempar batu sembunyi tangan. Kan Demokrat pernah jadi penguasa, seharusnya mereka paham. Mahfum kenapa ada buzzer-buzzer dalam perpolitikan di Republik Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Enggak usah juga menuduh satu pihak punya buzzer dan seolah mereka ngaku jadi korban, karena mereka, Demokrat, juga pakai. Demokrat juga pernah jadi penguasa. Harusnya mahfum, harusnya paham. Kenapa ada buzzer gitu loh? Kenapa ada buzzer-buzzer dalam perpolitikan di seluruh dunia, bukan cuma di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak usah juga seolah-olah menuduh satu pihak itu punya buzzer gitu kan.
dan mereka adalah korban buzzer karena mereka juga menggunakan buzzer. Bukan cuma Demokrat, Irma juga mengakui buzzer-buzzer politik kerap dimiliki pula oleh banyak parpol di Indonesia. Ini digunakan untuk bagian dari sosialisasi, agitasi, propaganda, pencitraan, hingga membunuh karakter lawan politiknya. Oposisi mungkin perlu buzzer untuk mendapat simpati publik, sementara pemerintah mungkin juga pakai buzzer untuk menangkis serangan oposisi, katanya. Oposisi selalu ingin menjelek-jelekkan pemerintah karena mereka juga ingin mendapatkan simpati publik. Nah, pemerintah juga dengan serangan-serangan oposisi ini tentunya pemerintah juga ingin menyampaikan ke publik hal-hal yang menurut pemerintah, apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah itu tidak benar. Menurut Irma, adapun buzzer-buzzer yang ada di parpol biasanya merupakan kader yang fanatik dan memang sudah disiapkan oleh partai. Sementara kedua adalah orang-orang profesional yang memang dibayar baik oleh oposisi atau pemerintah untuk bekerja mengamankan citra mereka. Saya nggak menafikan, tapi jangan baper karena semua pihak punya buzzer, kata dia. Saya nggak menafikan hal-hal seperti itu, gitu. Tapi jangan baper seperti itu karena semua pihak itu punya buzzer. Sementara itu, AHY mengatakan hal itu saat berpidato dalam acara HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis 9 September 2021. AHY mengatakan buzzer merupakan salah satu dampak negatif dari media sosial. Ia pun menyebut pekerjaan utama para buzzer adalah memproduksi dan menyebarluaskan hoax, termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya, ujar AHY. Termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Kepada kader-kader Demokrat, AHY pun berpesan untuk tidak takut menghadapi ulah para buzzer demi memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya, kata AHY. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya. Dalam kesempatan itu, AHY juga mengatakan kritik-kritik yang disampaikan Partai Demokrat hendaknya tidak dianggap sebagai bentuk perlawanan. AHY mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, Demokrat sesungguhnya ingin pemerintah sukses. Kita memang berada di luar, tapi kita juga merah putih karena kita ingin negara ini selamat. Kalau kita memberikan masukan kritik yang konstruktif, janganlah dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan, kata AHY. Politik fitnah, bad campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Partai itu tidak menyerukan perang terhadap korupsi, bukan juga menyerukan perang terhadap COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Tetapi kisah Partai Demokrat menyerukan perang terhadap semua pengguna media sosial yang tidak setuju dengan pikiran-pikiran dan ulah petinggi Partai Demokrat. Perilaku politik itu selalu menggunakan sosialisasi, agitasi, propaganda, baik untuk pencitraan maupun untuk misalnya membunuh lawan politik. Itu hal yang biasa dalam politik. Demokrat juga pernah jadi penguasa. Kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Mereka yang selalu melakukan penyerangan kepada pemerintah, ya, yang selalu misalnya memberikan nilai-nilai negatif kepada pemerintah, selalu memberikan kritisi tidak baik data kepada pemerintah. Jangan baper yang seperti itu, karena semua pihak itu punya buzzer. Ya begitulah, kayaknya ada ujian untuk masuk Demokrat. Kalau nggak baper, kamu nggak memenuhi syarat. Pantaslah Ferdinand Hutahayan keluar dari Demokrat. Dia pengen belajar baper, nggak dapat. Dan kepala dan katakan tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak, tidak.
Bagaimana cara Demokrat memerangi pengguna media sosial yang mereka tuding sebagai buzzer tersebut? Yaitu dengan mengerahkan buzzer-buzzernya sendiri. Lemesin aja Kak Agus.